Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin sering kita alami atau lihat ya. Dorongan untuk mau serba lebih banyak, lebih cepat, lebih kencang. Kita akan kupas nih, kenapa ya ide bagus kalau dipaksain, kalau nggak sesuai ritmenya malah bisa jadi bumerang. Betul, betul. Kayak jebakan gitu ya? Iya, kayak jebakan. Sumber kita kali ini dari buku Same as Ever karya Morgan Housel. Dia menyoroti pola perilaku manusia yang ya gitu-gitu aja dari dulu. Menarik. Kita coba telusuri bareng ya, kenapa sih usaha ngebut, usaha gede-gedean malah seringnya ngerusak hasil? Iya, iya. Kayak kata Warren Buffett, analoginya bagus nih. Anda nggak bisa bikin bayi sebulan jadi cuma karena ngehamilin 9 perempuan sekaligus. Oh, iya, iya. Masuk akal. Ada proses alami, ada waktunya sendiri, ada batasnya gitu kan. Dan ini nggak cuma soal bayi. Itu ada di mana-mana. Sering nggak kita sadari. Contohnya Robert Wadlow. Manusia tertinggi dalam sejarah kan? Oh iya, yang tinggi banget itu ya? Ya, 2,72 meter. Tapi pertumbuhan ekstrimnya itu melampaui apa yang bisa ditopang struktur tubuhnya sendiri. Akibatnya, dia susah jalan tanpa alat bantu. Nah, itu kan contoh nyata batasan skala fisik. Wow, oke. Jadi ada batas optimal ya? Betul. Atau kata biolog J.B.S. Haldane, dia bilang, kutu bisa lompat tinggi banget relatif ke ukurannya. Tapi kalau kutu itu segede manusia, ya nggak bakal bisa lompat ribuan kaki. Masalahnya berubah total kalau ukurannya beda. Ada ukuran paling nyaman lah istilahnya. Ukuran paling nyaman. Menarik. Ini relevan banget ya di investasi? Banget. Katanya kan mungkin 90% kesalahan investasi itu gara-gara apa ya? Maksa horizon waktu. Maunya cepet, kayak gitu. Iya, mau dipadatkan waktunya. Padahal investasi bagus itu seringnya butuh. Ya sabar, butuh waktu buat tumbuh alami. Ketidaksabaran itu ya musuhnya. Betul, di bisnis juga gitu. Ingat Starbucks nggak? Oh iya, gimana tuh? Dulu kan mereka tumbuh pelan ya, 425 toko dalam 23 tahun. Terus tahun 2007, puncaknya, mereka buka 2.500 toko. Setahun. Hah? Serius itu kan berarti... Satu toko baru tiap 4 jam. Gila kan? Targetnya agresif banget. Akhirnya ya analisis rasional kalah sama ambisi. Akibatnya, pasar jenuh, penjualan di toko lama turun. Nah, mereka udah lewat tuh ukuran paling nyamannya. Klasik ya, ambisi jangka pendek ngalahin rasionalitas jangka panjang. Persis. Dorongan manusiami itu lebih cepat, lebih besar. Jadi ingat kutipan Harvey Firestone, pendiri ban Firestone, dia nulis sudah lama banget 1926. Oh iya, gimana katanya? Dia bilang nggak ada gunanya nyoba ngambil semua bisnis sekaligus. Perusahaan yang bisnisnya tumbuh terlalu cepat, itu kayak anak kecil yang dapat duit terlalu cepat. Wah, dalam juga ya, dan masih relevan banget sampai sekarang. Banget. Bahkan ini nyampe ke budaya perusahaan loh. Gaya manajemen yang sukses di startup kecil, pasti terapin di perusahaan gede bisa jadi bencana. Contohnya? Ya mungkin Travis Kalanick di Uber dulu. Gayanya yang agresif mungkin bagus pas awal bangun Uber, tapi jadi masalah pas Uber udah gede. Butuh pendekatan yang lebih, gimana ya, matang. Beberapa hal emang nggak bisa diskalain gitu aja. Masuk akal. Ada lagi nih contoh dari biologi soal ikan. Ikan, gimana tuh? Ada studi, ikan yang dipaksa tumbuh cepat, misalnya di air hangat, umurnya malah 15% lebih pendek. Oh ya? Sebaliknya, yang pertumbuhannya dilambatin di air dingin, hidupnya malah 30% lebih lama. Menarik. Kok bisa gitu ya? Jadi gini, pertumbuhan yang dipaksa itu makan sumber daya internal si ikan. Energi yang harusnya buat perbaikan sel, pemeliharaan, malah dialihin buat gedein badan doang. Kayak kata penelitinya, mesin yang dibikin buru-buru ya cepet rusak. Ada trade-off antara kecepatan tumbuh sama daya tahan. Wow, jadi ada harga yang harus dibayar ya buat kecepatan itu? Iya, kayak kata Robert Greene juga kan, hambatan terbesar kreativitas itu ketidaksabaran Anda, keinginan buat buru-buru. Padahal prosesnya itu sendiri yang penting ya kadang. Nah, itu dia. Ironis kan? Hal-hal berharga dalam hidup, cinta, karir, investasi, itu nilainya justru dari sabar, dari proses, dari kelangkaan. Kita hargai karena nggak instan, tapi kecenderungan kita malah sebaliknya. Pengennya lebih cepat, lebih banyak. Jadi kesimpulannya cukup jelas ya dari obrolan kita. Ide bagus sekalipun, kalau didorongnya terlalu jauh, terlalu cepat, terlalu kencang, ya bisa jadi ide buruk. Betul. Ada ritme alami, ada skala alami yang perlu kita hargai. Bukan dilawan membabi buta.
Nah, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan nih. Di area mana dalam hidup atau kerjaan Anda sekarang, Anda ngerasa ada tekanan buat terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu kencang? Jangan-jangan tanpa sadar, Anda lagi dorong diri melewati ukuran paling nyaman itu, yang malah nggak bagus hasilnya. Coba deh direnungkan. Dan sebagai penutup ya, pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat tarikan buat serba cepat dan besar ini kuat banget di dunia sekarang, gimana caranya kita bisa secara sadar mulai melatih sabar dan menghargai proses yang bertahap? Justru ketika semua di sekitar kita kayaknya dorong ke arah sebaliknya.